Saya udah bilang 100.000, orang akan bilang saya orang gila loh. Kalau saya bertemu dengan teman saya tanya, Hong, berapa sih harga wajar dari United Tractor? Waktu itu misalnya di 400, kemudian saya bilang harga wajar United Tractor itu 100.000. Mungkin teman saya dalam hatinya akan bilang, saya ini orang gila loh. Bongkar tuntas investasi kesuksesannya Pak Lokeng Hong gitu ya, atau kiat sukses investasi ala Pak Lokeng Hong. Nah ini Pak Lokeng Hong ini pertama sih saya diintroduce sama Pak Lokeng Hong ini sosok yang inspiratif gitu. Beliau udah 30 tahun di rumah gitu ya. Terus ya jadi ini Pak Lokeng Hong ya di rumahnya gitu ada tamannya. Ini mungkin ada tamannya gitu. Terus ini beliau di dalam rumahnya ngecek saham gitu ya, lihat market gitu. Nah ada kalkulator besar, kaca pembesar gitu ya. Terus ada tumpukan koran gitu. Jadi betul-betul seorang yang fundamentalis gitu ya. Tiap hari beliau searching belajar gitu ya. Kita ini salut banget ya dengan jiwanya Palo yang humble gitu ya dan terus mau belajar gitu karena prinsipnya itu RTI ya gitu ya, reading, thinking, investing gitu ya. Jadi senang sekali ya Palo bisa berbagi gitu ya dan semangatnya mau belajar gitu. Nah ini mungkin yang nanti ada pertanyaan gitu ya dari teman-teman gitu karena Palo ini selalu diliput dari IDX juga ya, masuk ke rilis resminya IDX itu ada tips memilih saham menurut Lokeng Hong. Jadi katanya ada 5 cara ya. Yang pertama lihat manajemen, dikelola secara jujur, profesional, berintegritas dan dikagumi. Kemudian perhatikan masa depan bisnisnya, apakah 5-10 tahun ke depan 5-10 tahun ke belakang itu latar belakangnya seperti apa perusahaan tersebut. Dan yang ketiga cari perusahaan yang labanya besar melalui profit margin dan return on equity gitu ya. Tapi banyak yang bertanya, Pak, kenapa suka milih perusahaan yang loss gitu ya, yang per PBV-nya rendah tapi loss gitu ya. Jadi itu ada kisah turnaround story. Yang keempat, pilih perusahaan yang terus bertumbuh dalam jangka waktu yang panjang. Dan yang kelimanya ini cermati valuasi PER, price earning ratio, dan PBV gitu ya, price to book value. Ya, jadi Pak Lokeng Hong ini kalau di bukunya Benjamin Graham itu seneng sama Sigarbat gitu ya, yang PBV-nya di bawah 1, PR-nya kalau bisa ya jauh di bawah 10 ya, kalau bisa di bawah 5. Nah, itu adalah prinsip value investing gitu ya, yang mungkin banyak dipraktekkan Warren Buffett yang belajar dari Benjamin Graham, tapi terus berubah gitu ya. Saat ini mungkin sudah banyak pengaruh dari Charlie Munger gitu ya, terus dari investor-investor yang tidak hanya value investing, tapi ngelihat juga growth gitu ya dan kualitatif gitu. Tapi prinsipnya mirip kayak Warren Buffett ya. Jadi mengerti bisnisnya, invest untuk jangka panjang. Nah, ada margin of safety, memeriksa manajemen dan nah ini bukunya Pak Lokeng Hong ya teman-teman ya. Jadi kalau saya tanya Pak yang perlu dibaca apa, Pak Lokeng Hong merekomendasikan how Warren Buffett does it gitu ya. 24 simple investing strategies from the world greatest value investor dari James Pardoe gitu ya. Nah ini di Intelligent Investor Ben Graham ya. Jadi kita harus mencari saham-saham yang under value gitu ya. Jangan beli saham yang udah mahal kata Palo gitu ya. Jadi belinya saham yang murah. Nanti ditunggu sampai sahamnya tersebut naik. Nah itu mirip sama prinsipnya Warren Buffett gitu ya, di mana 99% kekayaan Warren Buffett itu baru berumur 50 tahun gitu ya, dari umur 14 tahun. Nah dia 50 tahun itu jadi bilioner gitu ya. Ini prinsipnya Warren Buffett yang mungkin penting buat kita. It is far better to buy a wonderful company at a fair price gitu ya. Terus be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. Price is what you pay, value is what you get gitu ya. Nah pertanyaannya karena banyak nih Pak yang udah follow Bapak ya. Kapan sih Pak GJTL, BMTR, Penin, PNLF, Sril dan lain-lain bisa cetak cuan? Bagaimana kisah suksesnya, bagaimana kegagalannya, bagaimana tips investasinya? Yuk kita belajar bareng. Ya, jadi terima kasih Pak Lokeng Hong ya. Itu mungkin pendahuluannya. Ya, oke Pak. Jadi kita mulai ya Pak ya. Pertama dari kisah sukses. Ya, bagaimana perjalanan dan perjuangan Palo 30 tahun yang lalu sebelum sukses sekarang Pak. Termasuk kalau bisa cerita gagalnya Pak. Gitu ya, karena di saham itu kan banyak juga milenial Pak yang nyangkut gitu ya, yang gagal gitu. Mungkin Palo bisa cerita gitu. Jadi kita modelnya talk show Pak hari ini gitu. Terima kasih Palo ya, Sefu.
Selamat pagi. Ya. Yang saya hormati Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera, Pak. Sebetulnya 32 tahun yang lalu, Kang Herman sudah sebut saham yang saya beli adalah Gajah Surya Multifinance. Sekarang pun saya juga punya saham Gajah juga. Jadi identik dengan ITB ya. Iya, ITB banget Pak. Semuanya ITB ya, Gajah Pak. Gajah. Tapi 4 tahun pertama saya berinvestasi selalu gagal ya. Di 4 tahun pertama saya berinvestasi itu 4 tahun pertama ya. Iya, jadi isinya kegagalan semua. Jadi pertama kali saya membeli saham itu Gajah Surya Multifinance tahun 89, 32 tahun yang lalu. Strategi investasi saya adalah tahun 89 itu adalah beli IPO jual listing. Beli IPO ketika listing jual. Itu strategi saya 32 tahun yang lalu. Saya mengantri di kantor pusat BDNI di Hayam Buruk itu yang gedungnya atasnya besar bawahnya kecil gitu ya. Antrian panjang sekali untuk antriannya panjang dan penjahatannya sedikit, hanya 1 lot 2 lot gitu ya. Menurut hukum ekonomi kan kalau permintaan banyak supply sedikit harga akan naik. Ternyata di bursa bisa terbalik ya. Permintaan banyak supply sedikit, ketika listing harga saham turun. Jadi strategi saya membeli di IPO, jual ketika listing. Itu yang saya lakukan 32 tahun yang lalu. Ternyata ketika listing dia turun. Jadi saya tetap jual rugi. Rugi ya, Sifu ya? Rugi. Ya, kan hitung-hitung uang sekolah, Kang. Tapi nggak kapok ya? Hah? Nggak kapok ya? Jangan dong, jangan kapok. Kan kita harus belajar dari Thomas Alva Edison, Kang Herman. Ya. Dia menciptakan bola lampu setelah gagal 9.000 kali, Kang. Ini baru gagal 1 kali. Ya, boleh. Keren. Yang kedua, saya membeli saham Astragrafia ketika IPO. Di IPO jual listing, ya. Itu listing jual. Ternyata saya beli begitu listing juga turun jeblok. Jadi saya harus jual juga kan. Berapapun harganya jual, jadi rugi juga. Kemudian tahun 90, 91, 92 ada yang namanya tight money policy. Tight money policy ya. Dari waktu itu Menteri Keuangannya almarhum JB Sumarlin. Kalau tight money policy, uang ketat, apa yang terjadi dengan bursa? Ya turunlah, terjun bebas. Dan itu saya alami. Jadi semua portofolio saya pada turun, semua pada rugi. Ya. Pada rugi. Jadi 4 tahun pertama investasi saya semuanya rugi. Ya. Tapi ketika tight money policy itu dibuka, tahun 93 market booming dan saham-saham saya pada naik, dan itu pertama kali saya mendapat uang yang cukup besar di bursa tahun 93 akhir. Ya. Bisa ganti mobil ya, Sifu? Saya orang yang anti membeli mobil, Kang. Beli mobil. Ya. Karena kalau kita beli mobil mewah, selain bisa jadi inceran perampok, juga mobil mewah itu depresiasi dan penyusutan. Jadi saya kan mobil mewah itu ujungnya jadi besi tua. Jadi saya tidak mau uang saya dibelikan barang yang depresiasi, penyusutan. Saya hanya mau membelanjakan uang saya yang barang itu apresiasi yang bisa naik, ya, seperti saham. Jadi saya tidak membeli mobil yang bagus. Ya. Tapi saya punya mobil yang paling murah yang saya punya, ya. Yaitu saya beli mobil Mitsubishi Mini Cab
yang CC-nya 700. Saya nggak tahu, ya. Kang Herman masih ingat nggak itu? Ya, ingat. 700 cc, tidak bisa pasang AC. Ya, saya beli bekas hanya 2 juta, seharga motor mungkin ya. Cuman karena nggak bisa pasang AC di Jakarta panas, jadi di atas matahari panas, di bawah kompor Kang panas juga, ya kan mestinya di pantat kita itu, ya. Jadi panas, jadi waduh di atas. Ya, tapi begitulah resikonya kalau mau beli mobil yang murah. Kan uangnya lebih baik saya belikan saham. Ya. Kira-kira begitu perjalanan. Wah, mantap ya. Saya di pertama-tama 4 tahun pertama itu rugi terus. Nah, ini di Untold Story ya. Jadi kita tahu hari ini gitu ya, Sifu itu sebelum sukses gagal dulu tapi nggak menyerah gitu ya. Nah, 4 tahun kan, termasuk baru tahu nih pernah investasi apa tadi Astragrafia ya. Waktu Astragrafia masih di awal-awal IPO ya. Iya. Oke, sekarang strategi berinvestasi ya, Sifu. Apakah dari sejak awal memulai investasi saham itu dimulai dengan style investor atau value investingnya masih tetap, atau mungkin sekarang udah berubah gaya dengan menjadi growth investor? Terus Bapak ini kayaknya walaupun disebut Warren Buffett Indonesia, tapi banyak yang bilang Bapak ini the truly Benjamin Graham gitu ya. Jadi seperti Benjamin Graham gitu ya, karena saham-sahamnya itu GJTL, Petrosi, mungkin Tunas Baru Lampung gitu ya. Kemarin sempat juga di 2020 tuh BMTR gitu ya, Global Mediacom, Serial, terus ada MG yang murah-murah Pak gitu ya. Nah, yang murah-murah gitu ya, Sigarbat gitu. Memang ada yang sudah ada kenaikan profitnya, tapi ada yang masih loss gitu ya. Apalagi Serial Pak, lagi ada sekarang itu kan masalah dengan hukum gitu ya. Nah, ini bagaimana Pak? Mohon insight-nya gitu, karena mungkin generasi muda ini sabarnya nggak bisa selama Bapak gitu Pak, pengen cepet cuan gitu ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Dulu strategi investasinya seperti apa? Trader atau investor? Oh, tentu saja trader. Kan ketika dulu strateginya pertama kali kan beli IPO, begitu listing jual. Ya. Saya baru bisa menjadi seorang investor itu ketika setelah saya membaca buku Warren Buffett. Ya. Bagaimana dia memegang satu saham sampai berpuluh-puluh tahun dan dia bisa menjadi orang terkaya, salah satu orang terkaya di dunia. Ketemu buku Warren Buffett di mana Pak Lo? Di Gramedia atau di mana? Saya pertama kali beli buku Warren Buffett itu di Gramedia. Di Gramedia. Pertama buku yang saya baca itu buku Warren Buffett Way ya, di Gramedia. Warren Buffett Way. Karena saya kalau ke mall, yang tempat yang harus saya kunjungi adalah Gramedia. Ya. Jadi saya banyak membaca. Ya. Tadi ada kata-kata the more you learn, the more you earn katanya kan? Iya, dari Pak Orik. Hah? Iya, dari Pak Orik. Oh, dari Pak Orik ya. Pak ya katanya. Dari Pak Donald juga. Pak Donald bilang tadi the more you learn, the more you earn. Iya kan. Jadi saya selalu orang yang suka baca. Jadi kalau saya ke mall pasti saya mampir ke Gramedia untuk menambah pengetahuan saya. Buku-buku yang menarik. Kenapa saya membeli perusahaan-perusahaan yang Sigarbat ya? Sigarbat Pak. Sebetulnya ada yang Sigarbat, tapi sebetulnya ada juga yang growing ya, perusahaan yang growing. Sekarang Bapak bilang saya punya Streetech misalnya. Ya, Streetech. Saya punya. Itu kan perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara. Berarti kan itu kan perusahaan yang bertumbuh. Saya juga punya saham Gajah Tunggal yang identik dengan ITB ini, yang kan gambarnya gajah ya, Gajah Tunggal. Ya. Itu juga perusahaan ban, produser ban terbesar di Asia Tenggara juga, ya kan. Kalau saya punya BMTR Global Mediacom, itu bukan Sigarbat, itu adalah punya TV terbesar juga, stasiun TV di Indonesia. Dan punya anak perusahaan namanya IPTV. Ya, IPTV itu TV berbayar yang terbesar juga di Indonesia. Jadi ada yang Sigarbat, ada juga yang bertumbuh. Jadi nggak semuanya Sigarbat, Kang Herman. Kira-kira begitu. Ya.
Oh, oke. Betul. Jadi tidak semua sigarbat ya. Palo juga sudah agak berubah nih teman-teman ya. Banyak yang bilang, oh Palo ini lebih menyukai komoditas, nggak terlalu suka sama perusahaan digital. Nah, tapi Palo sebenarnya memperhatikan perusahaan digital ya. Beliau itu milihnya yang media gitu ya. Ya BMTR itu Global Mediacom gitu ya. Tetap BMTR itu murah ya Pak ya. Jadi saya lihat udah digitalisasi. Terus Petrosi Pak, saya buka laporan keuangannya, Petrosi juga itu main digitalisasi juga Pak. Dia pakai aplikasi gitu ya supaya project management itu lebih unggul gitu ya, dan Petrosi itu dapat award gitu di bidang digitalisasi untuk kontraktor mining Pak. Jadi kalau disebut Palo ini nggak melihat digitalisasi, beliau baca gitu ya bahwa Petrosi dengan BMTR itu adalah salah satu contoh perusahaan yang menerapkan juga aplikasi gitu ya. Satu di bidang mining, satu lagi itu di bidang media gitu ya. Bahkan MNC Group itu nanti punya Motion Bank gitu ya. Nah, tapi nanti teman-teman bisa lihat ya, ini bagaimana persaingan ini. Nah, kalau tadi ada checklist ya, Palo itu kan kalau di seminar selalu bilang 5 hal gitu ya, tapi jangan-jangan terbalik Pak, nomor 1 itu per PBV Pak, gitu ya. Kalau manajemen mungkin ada masalah ya nggak apa-apa gitu ya, atau gimana Pak? Ini urutannya bisa dibalik-balik gitu ya. Terus banyak yang nanya Pak, cara screeningnya pakai apa sih untuk ngelihat dulu per sama PBV? Kan perusahaan go public itu banyak Pak, gitu ya. Gimana Bapak periksa gitu, apa di koran gitu satu-satu gitu dengan apa kaca pembesar Bapak gitu ya, laporan keuangan itu, atau Bapak ada cara yang simple Sifu ini untuk ngelihat seperti apa Pak cara cepatnya gitu ya untuk apa mendeteksi ini saham yang value-nya tinggi tapi price-nya ini murah gitu. Mohon arahannya nih karena banyak yang nanya gitu ya, cara tipsnya seperti apa gitu ya. Kan saya tadi Kang Herman bilang apa price earning ratio dengan price to book itu nomor 1 atau tata kelola nomor 1. Ya. Saya selalu menomorsatukan tata kelola. Ya. Oh, tata kelola. Tata kelola nomor 1. Itu nggak bisa dibalik. Ya, nggak bisa dibalik. Karena seperti saya pernah 17 tahun bekerja di bank. Ketika kita memberikan kredit ada rumus 5C. Gitu. Ada rumus 5C. C yang pertama itu apa? Kang Herman. C yang pertama karakter. Karakter nomor 1. Jadi kalau nomor 1 udah nggak memenuhi syarat karakter yang baik, orang yang dia punya keinginan untuk mengembalikan kreditnya, karakternya buruk udah dicoret sama bank ya. Jadi sebetulnya ketika kita membeli perusahaan publik pun karakter dari manajemen, karakter dari si pemilik itu segalanya. Jadi kalau meskipun price earning ratio-nya rendah, price to book-nya rendah, karakternya buruk dicoret. Coret dari ya. Apakah saya memiliki aplikasi? Mungkin satu-satunya aplikasi yang saya punya adalah RTI Business. Itu aplikasi bukan, Kang Herman? Oh iya, ini bagus ya. Terima kasih. Suka pakai itu. RTI. Ya, kalau RTI, lihat RTI ya. RTI Business di HP. Ya. Tapi kalau itu kondisi itu sudah menarik, baru saya mendalami laporan keuangannya. Satu-satu saya lihat. Ya. Jadi aplikasi itu bukan segalanya, itu hanya pembuka aja. Kalau saya lihat, wah ini menarik. Ya. Nanti saya buka laporan. Jadi Palo lihat ya, price sahamnya berapa, nanti book value per share-nya berapa gitu ya. Terus nanti lihat EPS-nya per quarter gimana gitu kan. Oh iya, semua. Manajemennya seperti apa gitu ya, potensi growth-nya. Ya dari situ nanti Palo buka laporan keuangan ya. Oke, jadi teman-teman tahu nih, RTI dulu, baru nanti ke laporan keuangan. Ya. Di situ yang paling cepat ya kan. Oke. Kalau laporan keuangan kan harus kita buka. Iya. Tadi apalagi? Ini Palo ada yang nanya juga nih. Ya, ada yang nanya lagi, investor kecil gitu ya. Jadi pengen kayak Palo tapi dia ngerasa aduh kayaknya modal saya masih sedikit nih. Nah, jadi kasusnya orang ini atau mahasiswa ini nanya ke investor relation Palo gitu ya. Ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Misalkan ini kok pajaknya besar, biaya depresiasinya gimana, atau biaya kerugian kalau di bank itu kapan sih bisa jadi potensi pendapatan kalau biaya kerugiannya nggak jadi atau pencadangannya nggak jadi. Nah, tapi
katanya nggak ditanggapi Palo sama investor relation. Jadi mohon tips gitu ya. Kalau Palo ngelihat manajemen atau mau nanya itu seperti apa gitu ya. Kalau uangnya masih kecil gitu, betul nggak? Kalau uangnya kecil itu nggak ditanggapi sama investor relation. Itu Palo. Kalau tidak ditanggapi sebetul tidak apa-apa. Kan yang penting jangan belum apa-apa sudah tanya investor relation, harus dalami dulu laporan keuangannya. Jangan-jangan ketika kita membaca laporan keuangannya, membaca annual report-nya, semua pertanyaannya sudah terjawab. Ya. Yeah. Jadi sebelum kita datang ke investor relation, ya kita pelajari dulu dari laporan keuangan, dari annual report-nya, berapa penjualannya, berapa labanya, berapa ekuitasnya, berapa hutangnya, semuanya kita pelajari dulu. Iya. Kalau kita tidak mengerti, kita baca annual report-nya. Ya, jadi sebetulnya ketika kita sudah membaca itu semua, hampir semua pertanyaan kita mungkin sudah terjawab. Begitu. Oke. Ya, Palo, apa rahasianya bisa mempunyai mental dan keyakinan saham supaya bisa dipegang lama sampai untungnya puluhan ribu %? Kayak Palo dulu di UNTR dengan multi breeder itu ya, MBAI. Karena kita tahu apa yang kita beli. Ya. Kalau kita tidak tahu apa yang kita beli kucing dalam karung, ya tentu saja kita tidak punya daya tahan untuk memegang saham itu. Ya. Ketika saya tahun 98, ketika saya membeli United Tractor di harga 250, itu laba usaha per sahamnya 7.800. Laba usaha per saham 7.800. Dengan metode yang sangat sederhana aja, sangat sederhana, anak SD pun bisa, ya. Rata-rata price earning ratio di Bursa Efek Indonesia itu 15 kali. Jadi 7.800 saya kasih kalikan 15 saja. Jadi sebetulnya harga wajarnya itu 100.000. Ya. Jadi kalau 250 naik ke 350, saya untung 40%, harusnya saya jual. Ya. Tapi nggak bisa karena harga wajarnya 100.000. Jadi saya ini waktu itu beli Mercy, harganya sepeda. Jadi nggak mungkin saya naik 100% pun baru Rp500. Nggak mungkin saya jual, padahal udah untung besar. Karena saya tahu ini harga saham terlalu murah. Ya. Laba usaha per sahamnya 7.800, harga wajarnya kalau saya kasih 15 kalinya 100.000. Jadi karena saya tahu apa yang saya beli, jadi saya punya kekuatan untuk menahan. Kalau saya nggak tahu apa yang saya beli, ya mana bisa saya bisa bertahan begitu lama. Ya. Itu saya sudah tahu aja saya melakukan kesalahan. Ya. Melakukan kesalahan. Ya. Saya sudah tahu harga saham itu harga wajarnya 100.000. Tapi di 15.000 saya jual. Itu pun saya nggak konsisten dengan diri saya sendiri. Saya udah bilang 100.000, orang akan bilang saya orang gila loh. Kalau saya bertemu dengan teman saya tanya, Hong, berapa sih harga wajar dari United Tractor? Waktu itu misalnya di 400, kemudian saya bilang harga wajar United Tractor itu 100.000. Mungkin teman saya dalam hatinya akan bilang, saya ini orang gila loh. Masa harga saham di pasar 400 dibilang harga sahamnya 100.000 ya. Cuman dia nggak berani ngomong terus terang ya, mungkin hanya dalam hati dianggap saya orang gila. Tapi ternyata apa yang saya hitung itu meleset. Harga saham United Tractor itu naik, bukan hanya balik ke 100.000, tapi dia naik ke 600.000 sekian ya, karena sekarang itu sudah stock split, sudah bagi bonus, sudah right issue. Saya hitung yang 100.000 yang dibilang orang gila itu ternyata masih meleset. Kenapa? Saya hitung price earning ratio 15 kali dari laba masa lalu. Saya lupa United Tractor itu growing company. Jadi ternyata dia bertumbuh, otomatis valuasinya jadi meleset dari yang 100.000 jadi 600.000. Demikian Kang Herman. Kenapa saya bisa bertahan lama? Karena saya tahu apa yang saya beli. Saya membeli bukan Mercy seharga Avanza waktu itu.
Saya membeli Mercy seharga sepeda, Kang Herman. Demikian. Oke, terima kasih. Palo, ada yang nanya juga, ini direct to the point ya. Kalau Palo ketika beli saham ya atau memantau saham itu ngelihat likuiditas saham nggak, gitu ya? Siapa brokernya, volume berapa gitu ya? Terus volume bid offernya seperti apa gitu ya? Jadi kita bisa tahu, oh ini lagi ada bid, ini lagi ada offer gitu. Nah, jadi tiap hari itu perlu dipantau atau perlu diperhatikan nggak sama Palo? Terima kasih. Walaupun mungkin nggak lihat chart ya. Tentu saja volume dan kode blocker saya tidak perhatikan. Itu biasanya untuk trader. Ya, itu untuk yang liatin volume perdagangan, liatin blocker, itu biasanya umum dilihat untuk para trader. Lah saya seorang investor jangka panjang, tentu saja saya harus lihat kinerja, bukan kode blocker dan volume. Saya adalah investor yang membeli perusahaan yang salah harga. Artinya saya membeli Mercy yang dijual harga Avanza baru saya beli, itu yang saya lihat. Jadi bukan lihat volume, kode blocker, lihat volume dan kode blocker itu spesialis trader. Ya. Saya hanya melihat kinerja. Apakah perusahaan ini salah harga atau tidak? Demikian. Oke. Kalau itu kepemilikan gimana Pak? Dari saham itu dimiliki oleh siapa gitu ya? Presentase-presentasenya Pak, termasuk kepemilikan publik itu bagaimana Pak? Presentasi kepemilikan. Ya. Maksudnya apa nih? Presentase kepemilikan Pak. Jadi misalkan GJTL ada siapa saja pemiliknya gitu ya. Wow. Kemudian jual belinya seperti apa gitu kan. Mungkin ada juga saham itu yang ada pawangnya Pak gitu ya. Ya tentu saja seperti Gajah Tunggal, pemegang saham mayoritasnya ada, pemegang saham nomor 2-nya ada Michelin ya, Michelin. Ya, Michelin. Ya. Dan itu udah berpuluh-puluh tahun pemegang saham itu tidak berubah. Jadi nggak perlu dilihatin sepertinya ya, karena pemegang saham mayoritas dan Michelin adalah long term investor. Jadi udah puluhan tahun tidak berubah, jadi buat apa dilihatin lagi, kita tahu pemegang sahamnya tidak berubah. Gitu. Dan mereka bukan orang-orang yang trader-trader isinya. Begitu. Baik. Palo, tolong diceritakan lagi ini kiat-kiat buat investor pemula gitu ya. Jadi kemarin juga banyak yang investasi gitu ya sebelum Maret gitu. Terus tiba-tiba kaget gitu ya, ruginya besar karena terjadi efek pandemik gitu ya. Mungkin Palo bisa kasih insight gitu ya. Mungkin peristiwa di tahun 2008 kan banyak kisah gitu ya. Palo itu kehilangan 85% nilai gitu ya, jadi portonya tuh tinggal 15% Pak. Jadi kalau ketika nanti amit-amit ya Pak ya terjadi krisis lagi, nah tapi kan sebenarnya bukan amit-amit juga ya, itu jadi peluang. Tapi kalau nggak tahu cara memanfaatkan peluang, biasanya kita tegang Pak gitu ya, ngelihat apa indeks merah gitu, porto kita turun drastis gitu. Nah itu mohon insight-nya Pak. Sebetulnya yang kehilangan 85% itu bukan tahun 2008 tapi tahun 98. 98. Ya. Karena kita mengalami krisis ekonomi yang sangat dahsyat, suku bunga sampai 70%, ya. Harga saham ya hancur lebur ya. Tetapi saya bisa survive. Kenapa? Karena saya tidak berhutang. Ya, selalu tahun 98 saya bisa survive, tahun 2008 saya survive, tahun 2020 ada pandemi, saya juga survive. Kenapa? Kuncinya di mana? Karena saya tidak berhutang. Coba kalau saya berhutang, kan saham saya di for sale, habis itu, udah. Nama Lo Keng Hong sudah tidak ada lagi di bursa kalau dia berhutang. Ya. Kenapa dia bisa kuat bertahan? Karena dia tidak berhutang. Ya. Coba ketika pandemi ini orang-orang yang berhutang, habis dia. Itu saya berani menaruh uang saya seluruhnya, harta saya di bursa saya berani. Tapi kalau suruh tambah hutang, saya tidak berani. Ya. Jadi itulah yang membuat saya investasi saya turun, tapi karena saya tidak berhutang, saya tetap pegang. Akhirnya satu hari pasar kembali pulih dan saham-saham saya pulih. Gitu. Oke, terima kasih. Palo, bagaimana money management Palo ya dalam mengelola portfolio investasi saham?
apakah sama rata atau beda porsi, Pak? Misalkan kalau pairnya sangat rendah, oh portonya Palo tuh paling banyak gitu ya. Jadi semakin pair PBV rendah, uang Palo makin besar di saham tersebut. Bagaimana Palo mengatur portofolio Bapak, Pak? Jadi ada berapa jumlah sahamnya gitu ya, Pak ya? Terus besarannya, Pak, satu saham itu berapa persen? Nah, itu seperti apa, Pak? Walaupun mungkin ada yang Bapak tuh ada yang gede ya, misalkan di Gajah Tunggal muncul namanya, di Penin gitu muncul namanya gitu ya, BMTR Petrosi muncul namanya. Nah, tapi kan ada juga saham-saham lain. Nah, itu gimana Bapak mengatur portfolio termasuk money managementnya, Pak? Terima kasih. Sebetulnya saya tidak mengenal money management ya. Money management itu mungkin seperti ini ya. Kalau di saham itu, kalau saya punya uang 100, berapa persen saya untuk investasi, berapa persen untuk trading, berapa persen yang harus, berapa saham yang harus saya beli, misalnya 10 saham, 20 saham, atau saya beli saham itu langsung, atau saya bagi 10 kali, seperti itu. Itu mungkin yang dinamakan money management ya, Kang Herman. Ya. Yeah. Kalau menurut saya, kalau orang yang menggunakan money management adalah orang yang tidak tahu apa yang dia lakukan. Kalau dia tidak tahu apa yang dia lakukan, dia menggunakan metode money management. Karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Ya, dia mau beli saham berapa persen. Ya. Tapi kalau orang yang tahu apa yang dia lakukan, membuat dia money management tidak berlaku buat dia. Ya. Sekarang saya tanya, ketika di bursa ada Mercy yang dijual harga Avanza, apa you hanya beli 10% dari uang kita? Enggak, Pak. Borong, gede. Beli banyak, Pak. Ya. Itu artinya Kang Herman tahu nggak pakai money management. Kan kalau nggak, satu saham 10% aja, 5%, ya kan? Iya. Itu kan orang yang tahu money management kan nggak boleh borong. Kang Herman harus 5% atau 10% satu saham, dan belinya juga nggak boleh sekaligus, harus dicicil 10 kali gitu ya. Itu artinya orang itu tidak tahu apa yang dia beli. Kalau seseorang tahu, dia menemukan Mercy yang dijual di harga Avanza, Mercy dijual harga Avanza itu di dunia nyata tidak ada, ya. Itu hanya ada di Bursa Efek Indonesia, di bursa saham. Yang ada Mercy yang dijual harga Avanza. Ketika seseorang menemukan Mercy yang dijual harga Avanza, ya persis seperti Kang Herman bilang tadi, ya dorong duitnya semua, nggak pakai money management lagi. Ya. Kalau dia tahu apa yang dia lakukan, dia tidak menggunakan manajemen. Hanya orang yang tidak tahu apa yang dia lakukan yang menggunakan money management. Demikian, Kang Herman. Terima kasih, Palo ya. Ya, cukup jelas ya. Palo, terus kemudian ini ada pertanyaan lagi, Pak. Palo ini sekarang masih mengakumulasi Tunas Baru Lampung nggak? Terus lebih banyak mana di Tunas Baru Lampung atau di Salim Infomas ya, di Simpe? Dan harga CPO ini lagi turun, Pak, gitu ya, karena isu India, walaupun mungkin ada beberapa insentif dari pemerintah gitu ya. Apakah Palo tetap mencicil beli, menambah, atau hold, atau jual, Pak, saham CPO tersebut gitu? Terima kasih, Pak. Ini nanya kelapa sawit, Pak. Kalau saya sebut sahamnya, nanti sahamnya melonjak gimana, Kang? Iya. Kan saham-saham yang saya beli kalau langsung melonjak, pemegang sahamnya bertambah dahsyat. Gitu. Iya. Disclaimer on ya, Palo. Kalau saya membeli saham yang saya beli kan adalah Mercy yang dijual harga Avanza. Kemudian dia turun lagi jadi harga Bajai. Ya. Masa saya jual, Kang? Ya. Saya beli Mercy nih, harga Avanza saya beli. Terus dia turun jadi harga Bajai kan, turun lagi. Iya. Makin masa dibeli. Saya cut loss? Iya. Harusnya apa? Beli tambah banyak dong. Tambah banyak. Dan kita berpikir positif. Enak ya jadi seorang investor saham. Masa saya nggak pernah minta diskon, dikasih diskon loh. Iya. Saya nggak minta diskon. Dikasih diskon ya saya beli lebih banyak. Saya jual, Kang ya. Atau seperti gini. Saya beli Mercy harga Avanza.
tiba-tiba ada orang yang datang ke rumah saya. Misalnya saya beli Avanza harga 200 juta. Tiba-tiba ada orang datang ke rumah saya, Pak, Avanza saya beli 100 juta mau nggak? Terus saya jual, masa? Nggak mungkin kan? Kalau dia turun ke 100 juta, ya kita harus berpikir positif. Investor saham enak loh. Kenapa? Saya nggak minta diskon, dikasih diskon. Ya saya beli lagi lebih banyak. Masa jual, ya kan? Biasanya orang yang teknikal itu yang jual. Ya. Waktu harga mahal, dia nggak jual. Ya. Misalnya harga saham A 500. Oh, kalau 500 kamu jangan jual. Nanti kalau dia turun di bawah 400 baru kamu jual. Ya. Waktu mahal kamu jangan jual. Waktu paling murah kamu jual gitu. Kita seorang investor nggak mungkin ketika harga paling murah bukan menjual tapi membeli lebih banyak. Itu Kang Herman.